warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Ikhwani jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Di antaranya adalah nikmat untuk bisa memanfaatkan waktu-waktu yang berberkah seperti pada subuh kali ini. Apalagi ini di bulan Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku pada waktu paginya. Nabi mendoakan kita agar waktu-waktu pagi kita itu senantiasa berberkah. Apalagi di bulan Ramadan yang juga bulan yang penuh berkah. Hujan turun pula juga penuh dengan keberkahan. Jadi sempurnalah keberkahan yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Tentu ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk senantiasa kita syukuri. Kemudian selawat dan salam senantiasa kita curahkan, kita kirimkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan misi utama adalah memperbaiki akhlak umat manusia. Sebagaimana sabda beliau, innama buistu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperbaiki akhlak umat manusia yaitu dengan menggunakan Al-Quran. Dan sebelum beliau menyampaikan Al-Quran ini, mendakwahkan Al-Quran ini kepada umat manusia, maka terlebih dahulu beliaulah yang menerapkan pada dirinya tentang isi kandungan dari Al-Quran itu. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, ketika ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, beliau mengatakan kana khuluquhu al-Quran. Akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Ihwa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada subuh kali ini seperti pada hari-hari sebelumnya, kita berusaha untuk mempelajari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran dengan harapan bisa memberikan pengaruh pada diri kita, bukan hanya sekedar menambah wawasan kita, bukan hanya sekedar menambah pengetahuan kita, tapi inti dari pelajaran kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah kita berusaha menerapkan pada diri kita, menjadikan ayat-ayat itu berpengaruh pada diri kita, sehingga secara perlahan-lahan kita pun mempraktekkan dalam kehidupan keseharian tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Tentu semua apa yang ada dalam Al-Quran ada pelajaran, ada hikmah di balik itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan.
ayat selanjutnya yang akan kita kaji pada pagi hari ini adalah surah Al-Kahfi ayat yang ke-10. Kemarin kita sudah sebutkan ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-25 itu menjelaskan tentang Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang tinggal di dalam gua. Ya, jadi mulai dari ayat yang ke-9 dan seterusnya itu menjelaskan tentang Ashabul Kahfi. Ya, jadi di dalam surah Al-Kahfi ini ada beberapa kisah. Ya, ada beberapa kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang lebih ada 4 kisah tentang peristiwa-peristiwa sebelumnya yang disebutkan oleh Allah di dalam surah ini. Salah satu di antaranya atau yang pertama disebutkan adalah peristiwa Ashabul Kahfi. Nah, ini sekarang yang kita sudah mulai kaji tentang kisah yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada." Iz awal fityatu, dan ingatlah tatkala para pemuda, atau ingatlah tatkala para pemuda itu ilal kahfi, mencari tempat berlindung ke dalam gua. Jadi al-kahfi itu adalah gua. Faqalu, para pemuda itu mengatakan, ya, atau lebih tepatnya berdoa. Para pemuda tersebut berdoa kepada Allah, Rabbana atina, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, atina, berikan kepada kami, min ladunka rahmah, rahmat kepada kami dari sisimu, wahayyi' lana, dan sempurnakanlah, lana bagi kami, min amrina rusyda atau rasyada, sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami, ya, atau dan sempurnakanlah bagi kami, ya, urusan-urusan kami dengan memberikan petunjuk, berikan petunjuk yang lurus, berikan petunjuk yang benar, agar urusan-urusan kami bisa terlaksana dengan baik. Ini lafaz ayat ayat yang ke-10 dari surah Al-Kahfi. Tentu banyak penafsiran dari para ulama. Ada yang memberikan komentar singkat, ada yang memberikan komentar panjang tentang ayat yang ke-10 ini. Pada kesempatan ini kita sedikit mengambil komentar dari tafsir Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Ya, kita tidak membaca semuanya karena panjang. Apa yang perlu sebutkan, kita ambil yang inti-intinya saja. Beliau mengatakan pada ayat yang ke-10 ini setidaknya ada 3 pembahasan utama. Ada 3 persoalan utama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, iz awal fityatu ilal kahfi, dan ingatlah ketika para pemuda itu menuju ke al-kahfi, ke gua. Para pemuda, ya, fityah, ya, ini adalah jamak dari al-fatah. Al-fityah berarti pemuda-pemuda. Para pemuda-pemuda tersebut adalah pemuda-pemuda yang merupakan anak-anak dari pembesar-pembesar kota atau tempat mereka tinggal. Ya. Jadi mereka adalah anak-anak orang-orang terpandang. Sekaligus mereka adalah orang-orang yang taat
orang-orang yang beriman kepada Allah dan taat beribadah sesuai dengan syariat yang berlaku pada saat itu. Ya, sesuai yang berlaku pada saat itu. Karena peristiwa Ashabul Kahfi ini bukan terjadi di zaman Nabi, tapi sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan peristiwa ini terjadi setelah kenabian dari Isa alaihi salam. Ya, artinya para pemuda-pemuda itu adalah pemuda setelah Isa alaihi salam. Pada saat itu yang menjadi pemimpin atau raja pada saat itu adalah raja yang musyrik, raja penyembah berhala, raja yang menyembelih ya, binatang atau hewan yang ditujukan kepada berhala. Intinya pada saat itu ada kemusyrikan merajalela, dan yang menjadi yang menjadi pemimpin pada saat itu dialah yang paling mendukung perbuatan-perbuatan kemusyrikan, sehingga ketika ada yang menyelisihinya, ada yang menentangnya, maka berusaha untuk dicari, dipanggil. Kenapa kamu tidak menyembah berhala? Kenapa kamu tidak menyembelih sesuatu untuk berhala? Dipanggil dia. Kalau tidak taat, maka dia akan dihukum. Kalau tidak taat pada pemimpin pada saat itu. Nah, pemuda-pemuda tersebut yang taat kepada Allah dan mereka beribadah sesuai dengan syariat yang berlaku pada saat itu, tentu tidak mau taat karena bertentangan dengan apa yang mereka yakini. Bertentangan dengan apa yang mereka yakini. Maka mereka pun berusaha menjauh atau meninggalkan kampung halaman mereka dan mencari tempat untuk bersembunyi. Maka berangkatlah mereka ke gua yang dinamakan dengan Al-Kahfi. Berangkatlah mereka yang tempatnya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal mereka. Ketika mereka pergi, maka raja pun mengetahui ya. Lalu raja memerintahkan supaya mereka dikejar, ditangkap, dan seterusnya. Namun ketika sampai di gua tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ya, artinya mereka tahu bahwa para pemuda masuk ke dalam gua ini ya, raja dan pengikut-pengikutnya. Mereka tahu bahwa pemuda-pemuda yang menentang dirinya masuk bersembunyi di dalam gua itu. Maka mereka pun masuk ingin menangkap mereka. Tapi di situ mulai Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan atau memberikan pertolongannya kepada para pemuda tersebut ya. Pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah membutakan mata raja dan para pengikutnya sehingga mereka tidak melihat apa-apa. Ya, dia membutakan, mereka tidak melihat para pemuda itu. Dan mereka juga tidak melihat ada tanda para pemuda itu telah keluar dari gua. Intinya mereka tidak melihat para pemuda. Sehingga mereka pun ya meninggalkan gua ya tersebut. Nah, jadi ini yang pertama, masalah yang pertama. Jadi para pemuda yang dimaksud di sini adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah dan tidak senang apa yang dilakukan oleh raja dan penduduk tempat mereka tinggal yang menyembah berhala, kemudian menyembelih sesuatu untuk berhala, dan mereka kufur atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masalah yang kedua ya, masalah yang kedua, hazihil ayah sarihatun fil firari bid-din wa hijratun li ahlin wa hijratul ahli wal banin
wal qarabat wal asdiqa. Ayat ini sangat jelas ya, menyampaikan tentang hijrahnya para pemuda yang beriman tersebut ya. Mereka hijrah karena ingin mempertahankan agama mereka, ingin mempertahankan keyakinan mereka ya. Sehingga dari sini bisa kita mengambil pelajaran tentang disyariatkannya hijrah. Jadi hijrah itu masih tetap disyariatkan hingga sekarang. Dan peristiwa hijrah seperti yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi ini sebelum datang Nabi Muhammad. Dan pada zaman Nabi Muhammad SAW hijrah pun juga terjadi. Ketika dakwah Nabi Muhammad SAW yang baru dirintis pada saat itu di kota Mekah, namun ujiannya sudah mulai datang, sudah mulai dikejar-kejar, ditakut-takuti, diancam dan lain sebagainya. Maka untuk menjaga diri beliau dan menjaga agama ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan untuk hijrah ya. Hijrah ya, meninggalkan tempat maksiat menuju ke tempat yang bisa menjamin keamanan diri dan agama. Ini yang kedua ya, kalau para pemuda di surah Al-Kahfi ini mereka hijrah ke gua ya. Kalau Rasulullah SAW ya, awalnya juga ke gua ya, bersembunyi berapa hari di situ bersama dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya. Jadi ini Abu Bakar luar biasa pengorbanannya untuk Islam, termasuk yang paling pertama masuk Islam dan termasuk sahabat yang selalu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk ketika beliau hijrah pertama kali. Yang menemani Rasulullah adalah Abu Bakar. Dan Abu Bakar radhiyallahu an ketika dia hijrah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga melibatkan keluarganya untuk terlibat dalam membantu proses hijrah ini demi masa depan dakwah atau agama ya, Islam pada saat itu. Jadi ketika beliau berada di gua pada saat itu sebelum berangkat ke Madinah, yang mengantarkan makanan setiap saat ya, adalah anak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini tentang hijrah. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, wa hayyi lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah untuk kami ya, petunjuk yang lurus terhadap urusan-urusan kami ya. Tentu urusan yang dimaksud di sini adalah urusan-urusan para pemuda tersebut, di mana mereka ingin mempertahankan keimanan mereka, keyakinan mereka, dan harga diri mereka. Maka mereka pun berdoa kepada Allah ya, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ditunjukkan jalan yang lurus. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan petunjuk kepada mereka, yaitu berangkat menuju ke gua. Dan ketika mereka berada di dalam gua tersebut, mereka tidak dilihat oleh raja dan pengikutnya yang ingin menangkap mereka. Tentu ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya, sebagai bagian dari pengabulan doa ya. Jadi di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk ke jalan yang benar kepada hambanya. Syaratnya pertama dia beriman ya. Karena mereka ini adalah pemuda-pemuda yang beriman
Kemudian yang kedua, mereka ikhtiar berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang keimanan yang harus pertama, kemudian mereka berdoa kepada Allah dengan mengatakan Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya, Rabbana ighfir lana, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya. Sebagian ulama mengatakan karena dia meminta rahmat dari Allah. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud, yang diminta di sini adalah mereka meminta ampunan, ya, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga meminta rezeki dari Allah, ya, rezeki. Ya, ini para pemuda, ya, nanti dijelaskan di ayat sebelumnya, berikutnya, itu mereka selama di gua itu, mereka tinggal di sana selama 309 tahun. Waktu yang sangat panjang. Rezekinya dari mana? Minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebelumnya mereka sudah berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki. Ya. Kalau secara logika 1 hari saja tidak makan, ya, atau 2 hari saja, paling lama 2 atau 3 hari. Ini 309 tahun tidak makan, tidur terus, ya. Dan sekali-kali dibolak-balik, nanti dijelaskan di ayat-ayat berikutnya. Yang membolak-balik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hikmahnya supaya mereka tidak dimakan oleh tanah, ya. Jadi dibolak-balik. Nah, ternyata dalam dunia kedokteran, ya, orang yang pingsan atau tidak sadarkan diri, ya, di antara cara untuk menyadarkannya dibolak-balik. Dibolak-balik dia, insya Allah dia akan sadar, ya. Jangan dibiarkan dia tenang aja, dibolak-balik, ya. Itu di antara, dan itu dipraktekkan oleh para ahli medis, ya, dari dulu. Ternyata dalam Al-Quran ada itu, dalam surah Al-Kahfi, tentang peristiwa Ashabul Kahfi, ya. Orang pingsan bukan 1 hari 2 hari, ini 309 tahun mereka ditidurkan oleh Allah, tidak makan, tidak minum. Tapi Allah yang maha pemberi rezeki, ya. Allah yang memberikan rezeki, dan dibolak-balik, ya. Di antara hikmah kata para ulama supaya tidak dimakan oleh tanah. Nah, ini penafsiran dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Kemudian ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, jamaah subuh yang berbahagia, tadi kita sebutkan bahwa di surah Al-Kahfi itu ada 4 kisah, ya. Ya, ada 4, ya, kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah yang pertama tentang kisah Ashabul Kahfi, ya, para penghuni gua, ya, ashab, penghuni gua. Juga tadi kita sudah sebutkan bahwa kisah Ashabul Kahfi dimulai dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-26, ya. Karena di Al-Kahfi itu terdiri dari 110 ayat, ya, 110 ayat. Nah, kisah yang pertama adalah dari ayat yang ke-9 sampai ke-26. Kita belum masuk pada inti dari kisahnya, ya, karena kisahnya nanti dijelaskan di ayat yang ke-13 dan 14, ya. Ini masih pengantarnya, ya. Jadi kisahnya nanti dijelaskan pada ayat yang ke-13 dan 14. Para pemuda yang disebutkan, ya, dalam ayat tersebut, iz awal fityah, ya, adalah pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin sedikit mengambil pelajaran
dari kata pemuda ini. Ya. Pemuda adalah masa berkumpulnya kekuatan. Ya. Pemuda. Ya. Jadi masa pemuda itu adalah masa kekuatan seseorang. Ya, di situ adalah masa kekuatan. Ya, kekuatan yang dimaksud di sini, kalau pemuda secara umum yang dimiliki oleh pemuda pada umumnya adalah pertama kekuatan fisik. Ya, tentu beda kekuatan fisik pemuda dengan kekuatan yang sudah di atas 60. Ya. Kemudian kekuatan yang kedua adalah kekuatan berpikir. Ya. Para pemuda itu lebih kuat berpikir. Ya. Makanya masih ya kuat belajar ya. Para pemuda. Ya, adapun batasan pemuda ya tergantung ya. Jadi jangan kita terlalu mengatakan bahwa pemuda itu hanya umur 17 saja atau sampai 25. Belum. Bisa jadi umur 50 disitulah masa keemasan sebagai seorang pemuda. Iya. Umur 50. Bisa jadi 60 juga masih ya, kuat, masih pemuda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau menurut beberapa riwayat, beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul di umur 40 tahun. Ya, umur 40 tahun. Ya. Ini kan kalau kita mengambil pelajaran di situ, kenapa dia diangkat? Karena itu adalah masa kekuatan yang puncak-puncak. Kekuatan fisik dan kekuatan berpikir. Umur 40. Ya. Dan saya kira kita di sini berkisar antara itu. Ya. Mungkin ada yang 30, 40. Dan itu baru beliau merintis dakwah, memulai menerima wahyu umur 40. Dan beliau menerima wahyu berapa lama di Mekah? 13 tahun. Berarti 53 beliau. Itu baru di Mekah. Ya, belum berjihad di situ. Masih menerima wahyu dan menyampaikan apa yang diterima dari Allah kepada umat manusia pada saat itu secara perlahan-lahan. 53 tahun. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Di sana beliau menerima wahyu selama 10 tahun. Berarti 63 tahun. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puncak-puncak ya, kepemudaan, kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu berkisar antara 40 sampai 63. Itulah puncaknya. Rasulullah memimpin perang Badar. Ya, perang Badar kan di tahun kedua Hijriah, ya, tahun kedua setelah hijrah. Berarti beliau hijrah umur 53. Tambah 2 tahun. 55. Jadi panglima. Ya. Pemimpin kaum muslimin pada saat itu perang Badar. Menang. Kemudian berikutnya masih menjadi pemimpin di perang Uhud dan seterusnya. Peperangan terus menerus terjadi. Ya. Jadi masa-masa ya kepemudaan di situ, masa-masa kekuatan. Ya. Nah, para pemuda yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi ini, mereka adalah ya, pemuda-pemuda yang memiliki kekuatan dari sisi fisik dan juga pemikiran. Ya. Makanya ketika ada yang menyimpang, ya, mereka berusaha untuk menentang itu. Ya, sama di negara kita ini yang sering demo kan para pemuda. Yang cepat turun untuk memprotes itu para pemuda, karena memang mereka punya jiwa itu, jiwa semangat yang tinggi. Ya. Mana ada umur 70 turun demo, 80 tidak ada lagi. Ya. Susah. Ya. Ini para pemuda. Ya. Maka ihwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita memanfaatkan kesempatan. Ya. Kesempatan ya,
atau masa muda kita dengan sebaik-baiknya. Pada hari kiamat, masa muda kita akan ditanya. Ya. La tazula qadam 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya tentang 4 hal. Salah satu diantaranya adalah an syababihi, tentang masa mudanya. Untuk apa dia gunakan? Ya. Untuk apa dia gunakan masa mudanya? Ya. Makanya ya kasihan kita lihat orang tua, sudah tua tapi masih main kartu. Iya, masih main catur, masih main ya hitung-hitung rumus. Masih main judi, kasihan ya. Umur 60, 70 masih seperti itu. Iya. Seakan-akan hidayah itu sangat jauh dari mereka. Tapi ketika ada pemuda ya, umur 20, 30, 40 ya, atau 50 dan mereka sudah menyibukkan diri mereka di masjid, hati mereka senantiasa terpaut ke masjid, maka mereka lah nanti yang akan beruntung di hadapan Allah. Mereka lah nanti yang akan mendapatkan perlindungan, naungan dari Allah. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, di mana tidak ada lagi naungan pada saat itu kecuali hanya naungan darinya. Salah satu di antaranya adalah syabun, pemuda, mu'allakun qalbuhu bil masajid, yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid. Pemuda yang tumbuh beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini masa muda ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Karena ini umur bertambah terus. Ya. Umur bertambah terus. Ya, dimanfaatkan dalam ketaatan kepada Allah. Dan lebih bagus lagi ketika dimanfaatkan dalam memperjuangkan agama Allah. Apa potensi kita? Apa yang bisa kita berikan untuk agama ini? Kita terlibat di situ. Kalau kita punya pikiran, kita terlibat di situ. Sumbangkan pemikiran kita untuk dakwah. Kalau kita punya harta, kita terlibat di situ. Sumbangkan harta kita untuk dakwah. Jadi masa pemuda itu adalah masa keemasan. Ya. Dan pesan dari ayat ini agar kita memanfaatkan masa itu ya dengan sebaik-baiknya. Ya. Namun pemuda itu, sekali lagi catatannya di sini, pemuda itu akan menjadi kuat, ya, kuat pikirannya, kemudian kuat fisiknya ketika dia beriman. Ya. Harus iman dulu. Kalau dia tidak beriman, apa yang dia lakukan ya hanya sia-sia saja. Ya, hanya sia-sia saja. Ya. Kita sebutkan tadi banyak yang demo. Ya. Apa yang mereka suarakan, ya, ya di sisi lain mungkin ada baiknya. Tapi karena tidak didasari dengan keimanan, maka terkadang ada anarkis, ya, melakukan kerusakan di sana sini. Karena tidak ada keimanan. Tapi kalau didasari dengan keimanan, maka insya Allah mereka akan menyampaikan aspirasi itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Karena mereka menggunakan kekuatan pikirannya, ya. Kekuatan dalam berpikir, bukan hanya sekedar kekuatan otot. Ya. Jadi dipadukan antara ya iman, kekuatan berpikir, dan ya kekuatan ya fisik. Nah, ini yang disebutkan tentang pemuda ini. Kemudian selanjutnya pelajaran selanjutnya atau tafsir dari para ulama kita, tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di tentang ayat yang ke-10. Jadi kita masih di ayat yang ke-10. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah ini secara global, lalu setelahnya diikuti perinciannya, ya,
diikuti perinciannya. Ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung. Dia pemuda yaitu remaja, tempat berlindung yaitu masuk ke dalam gua. Tindakan itu mereka tujukan untuk menjaga dan membentengi dirinya dari fitnah kaumnya terhadap mereka. Nah, ini tadi hampir sama yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, yaitu dengan berhijrah, ya, meninggalkan tempat kezaliman, meninggalkan tempat maksiat untuk membentengi keimanan mereka, ya, membentengi, menjaga keimanan mereka, ya. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh, ya. Makanya Nabi SAW bersabda, almar'u ma'aman yukhalil, almar'u alaman, seseorang itu tergantung temannya, ya, teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaknya melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman. Nah, tentu yang dimaksud di sini adalah hendaknya dia melihat lingkungannya di mana dia tinggal. Karena itu sangat menentukan, ya. Jadi seseorang itu tergantung agama temannya, ya. Kalau kita mau terjemahkan hadis ini lebih luas lagi, tergantung lingkungannya, ya. Lingkungannya seperti apa? Kalau dia berada di lingkungan orang-orang yang selalu melakukan kemaksiatan, maka bisa jadi dia akan terpengaruh. Tapi ketika berada di lingkungan yang baik-baik, maka insya Allah dia pun juga akan terpengaruh kebaikan itu, ya. Di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, seorang mukmin itu diibaratkan, ya, seperti penjual minyak wangi, ya, penjual minyak wangi, ya. Jadi kalau kita berteman dengan seorang mukmin, ya, penjual minyak wangi, kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka setidaknya ada 3 yang kita dapatkan. Ya, ada 3 yang kita dapatkan darinya. Yang pertama, dia hadiahkan minyak wanginya, ya. Coba aja antum berteman dengan penjual minyak wangi, ya, pasti itu dikasih hadiah, ya. Kemudian yang kedua, dia akan membeli minyak wangi dari temannya tersebut, ya. Yang pertama dia akan mendapatkan hadiah tanpa dia beli, gratis. Kemudian yang kedua, dia membeli dari, atau dia meminta, ya, kalau bisa. Yang ketiga, kalau dia tidak mendapatkan hadiah atau tidak membeli, yang ketiga minimal dia mendapatkan aroma wanginya minyak wangi tersebut. Itu paling minimal, itu harumnya. Nah, ketika kita berteman dengan seorang mukmin, ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, dia akan nasihati kita tanpa kita minta. Iya, dia akan nasihati kita tanpa kita minta. Apakah nasihat secara langsung lewat lisannya, ataukah nasihat lewat amalan-amalan soleh yang dia perlihatkan? Iya. Karena nasihat itu kan 2, ya. Nasihat bil lisan, dengan lisan, ucapan, ya, seperti ceramah-ceramah seperti ini, atau dakwah perdia, dakwah pribadi, atau nasihat dengan memperlihatkan amal perbuatan. Dan terkadang amal perbuatan itu jauh lebih mengena, jauh lebih berpengaruh dibandingkan dengan ucapan-ucapan. Iya. Biasanya orang tersentuh karena melihat ada ahli ibadah. Wah, luar biasa ibadahnya, saya juga ingin seperti itu. Iya. Jadi dia tersentuh, kena dakwah. Ya, jadi ketika kita berteman dengan orang baik, itu yang pertama yang akan kita dapatkan. Ya. Terkadang hanya ngobrol, ya, duduk berdua santai, tiba-tiba dapat nasihat, ya. Itu hadiah tanpa diminta, luar biasa. Kemudian yang kedua, kita akan memintanya, ya. Kita akan memintanya, ya. Nasihati saya, ya. Kita lagi lemah, ya, misalnya iman lagi turun, maka kita butuh nasihat. Ada masalah, kita butuh nasihat. Kita datang ke teman kita yang soleh, yang beriman tadi, nasihati saya.
sebagaimana para sahabat, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini, nasihati saya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati para sahabatnya sesuai dengan kebutuhannya. Ya, itulah kelebihan dari Rasulullah. Beliau tahu apa yang dibutuhkan oleh sahabatnya. Ketika sahabat datang kepadanya meminta nasihat, Rasulullah tahu, oh ini yang dibutuhkan. Ya, contoh misalnya ada sahabat yang datang kepadanya, Rasulullah ausini, wahai Rasulullah nasihati saya. Kata Rasulullah, la taqdab, jangan marah. Ya. Pemuda ini atau sahabat ini kembali mengulang lagi, ya Rasulullah ausini, nasihati saya. Rasulullah selalu mengulang la taqdab sampai 3 kali. La taqdab, jangan marah. Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tahu bahwa yang dibutuhkan oleh sahabatnya adalah menahan amarah. Bisa jadi dia orang yang cepat sekali terpancing emosinya. Rasulullah tahu itu. Maka ya diberikan nasihat la taqdab, jangan ia marah. Ya, dan banyak contoh-contoh yang lain yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang para sahabat datang kepada Rasulullah untuk minta nasihat. Ya, dan itu disunnahkan. Ya. Silahkan datang kepada orang yang kita anggap guru kita, ya ustadz kita, minta nasihat. Ya, itu bagus. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita tidak bisa meminta nasihat, minimal kita bisa melihat aroma kesolehannya. Ya, itu paling minimal itu. Ya, kalau minyak wangi tadi aromanya minimal itu. Ya, aroma kesolehannya. Nah, apalagi kalau kita dikelilingi oleh orang-orang saleh. Ya, terlalu kalau dia tetap bermaksiat di tengah-tengah orang saleh. Ya, itu tidak ada yang seperti itu. Ya. Maksiat di tempat maksiat. Kalau dia bersama dengan orang-orang saleh, insya Allah dia juga akan menjadi saleh. Pasti malu dia. Ya, tidak berani dia. Nah ini tentang ayat ini, ya, surah Al-Kahfi ayat yang ke-10 yang disebutkan oleh para ulama kita. Jadi intinya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ada ujian, ya, ujian keimanan yang bisa mengganggu keimanan mereka, mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan jalan yang benar, jalan yang lurus untuk keselamatan jiwa dan keimanan mereka. Ya, maka mereka pun ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan sehingga mereka masuk ke dalam gua, dan disitulah mereka ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Saya kira cukup dulu di ayat yang ke-10 ini. Insyaallah besok kita lanjut, ya, masih berkaitan, ya, jadi sampai 26, ya. Mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan, ya, sampai 26 saja, ya. Ashabul Kahfi masih ada 4 atau 5 hari. Ya, tadi kita sebutkan ada 4 kisah, ya, minimal kisah yang pertama ini bisa kita selesaikan. Demikian kajian kita pada subuh kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.